Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah tidak ada jalan buntu. Ini bagaimana kita melihat Allah mengirimkan Roh Kudus pada diri kita. Roh Kudus penyertaan Allah, tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, kita melihat bahwasanya Roh Kudus ini yang memampukan kita, memberikan kita semua jalan keluar seperti yang Allah janjikan kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Penyertaan Tuhan ini, yaitu yang diminta oleh Tuhan Yesus, adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, menyertai kita, membuka semua jalan yang ada di hadapan kita sesuai dengan kehendaknya. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, luar biasa Bapak sekalian. Itu sebetulnya sudah menjadi jawaban bahwasanya tidak pernah ada jalan buntu. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Segala kebaikan yang Allah berikan melalui Roh Kudus dalam diri kita. Pertama, penyedia keputusan tepat, 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita hidup berdasarkan kehendak Allah. Kita mengambil keputusan juga berdasarkan kehendak Allah. Dan kita tahu Roh Kudus akan memberikan kepada kita hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, sehingga keputusan kita tepat sesuai dengan kehendaknya. Di dalam Kisah Para Rasul 15:28 dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang diperlu ini. Kita melihat di sini kata-katanya adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ada satu sinergi antara diri kita dengan Roh Kudus dalam mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan Allah. Yang kedua, hidup dalam keberserahan. Markus 13 ayat 11 dikatakan, dan jika kamu dikirim dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan tahu, Tuhan ada dalam diri kita itu Roh Kudus, dan dia pasti memberi jalan keluar. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita, dan dia pasti memberikan jalan keluar. Di dalam Markus 13 ayat 11 adalah janji daripada Tuhan Yesus ketika para rasul pada nantinya akan menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok Yahudi. Dia katakan dengan jelas bahwasanya bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Yang penting bagi para rasul adalah hidup keberserahan, dan Roh Kudus akan melakukannya. Itu pun terjadi pada diri kita. Saudara sekalian, tidak ada jalan buntu. Pasti Roh Kudus yang langsung bertindak atas kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku akan pergi Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Inilah perkataan Rasul Paulus bahwasanya keberserahan itu sampai menyatakan dirinya sebagai tawanan roh. Tawanan artinya dia tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai hak atas yang menahannya. Tetapi di sini yang mengaturnya, yang menahannya adalah Roh Kudus, Roh Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam keberserahannya berani menyatakan bahwasanya dia adalah tawanan roh. Dan itu pun harus terjadi pada diri kita. Kita harus punya sikap keberserahan agar tidak menemui jalan buntu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi percayalah jalan itu harus diberikan kepada kita. Yang ketiga, jembatan komunikasi ilahi. Di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Manusia tidak pernah sempurna dalam berdoa, tetapi Allah tahu. Dia kirimkan Roh Kudus untuk membantu kita dalam berdoa, karena dia tahu doa kita pasti tidak sempurna. Doa kita dipenuhi dengan keinginan, doa kita dipenuhi dengan kecemasan. Oleh sebab itu Allah sendiri yang akan menuntun melalui Roh Kudus bagaimana doa-doa kita disempurnakan agar berkenan di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu jembatan komunikasi ilahi. Dan ketika kita menghadapi apapun juga, kita harus selalu berkomunikasi dengan Allah, yaitu melalui doa. Dan doa ini sudah jelas, ada satu fasilitas yang terbuka, yaitu Roh Kudus. Artinya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, pasti juga disampaikan kepada kita
melalui Roh Kudus. Dalam Yakobus 4:15 sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Nah, disinilah bahwasanya komunikasi ini kita memahami apa yang Tuhan inginkan. Jika Tuhan menghendakinya, kita bisa berbuat ini dan itu. Tuhan menghendakinya sebagai dasar. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu adalah tindakan kita. Ini semua terbangun dari komunikasi ilahi kita dengan Allah. Dan sebagai penutup kita harus tahu, diingatkan sekali lagi, Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Materai, tanda sah satu perjanjian. Ya, tinggal di dalam diri kita, tetapi ada satu ikatan yang tidak lepas, yaitu materai, janji Allah kepada diri kita. Dalam Efesus 1:14, dan Roh Kudus itu jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tidak ada jalan buntu, Bapak Ibu sekalian. Semua itu ada dalam diri kita, dimateraikan, menjadi jaminan, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, jangan takut apapun juga. Mari kita jalani kehidupan ini bersama dengan Allah Bapa melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian semuanya. Amin.